Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah Kasih dalam kerajaan surga. Sekali lagi shalom. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang hadir secara onsite maupun secara online. Keadaan tidak akan pernah memisahkan kita dari hadirat Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita tenangkan hati kita. Kita fokus kepada hadirat Tuhan. Kita sampaikan apapun yang ada dalam hati kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama kita sembah Tuhan.
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memujikan besaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Kita naikkan syukur kita pada Dia. Sebab Dialah yang besar, sebab Dialah yang luar biasa dalam hidup kita. Sama-sama kita akan nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu. Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Hanya pujian, Pujian bagi Tuhan, pujian bagi Tuhan, nama-Mu besar
isi kebenaran firman-Mu dalam hati setiap kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sama-sama kita katakan, Engkaulah jawaban setiap doaku. Di setiap mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk ada di dalam rumah-Mu, berkumpul, bertemu dengan saudara-saudara kami seiman, terlebih lagi bertemu dengan Engkau secara pribadi. Dan kami datang dengan ucapan syukur karena Engkau memimpin kami dari hari demi hari. Dan seminggu ini Tuhan, Engkau menjagai dan menyertai kami dengan begitu baik dan teliti. Walaupun Engkau tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah, bahwa hidup ini banyak masalah dan rintangan, namun Engkau berjanji untuk selalu setia dan tidak pernah meninggalkan. Engkau yang membuat kami menjadi kuat, dan Roh Kudus-Mu selalu ada bersama dengan kami, yang menghiburkan, yang membuka jalan, yang menolong kami. Dan kuasa-Mu masih sama untuk menyembuhkan. Dan hari ini Tuhan, ketika kami datang padamu, bukan karena kami kuat, tetapi kami percaya karena Engkau memberikan kami anugerah. Dan hidup yang kami hidupi itu adalah sebagai tanda bahwa Engkau masih mempunyai banyak rencana dalam setiap kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, teruslah Engkau bekerja, teruslah Engkau bersama dengan kami. Dan dalam ibadah ini Tuhan, kami percaya ini adalah hari Sabat, hari pertemuan antara kami dengan Engkau. Dan Engkau memberikan kami kekuatan yang baru.
Sekalipun kami datang dengan berbagai masalah kami, mungkin masalah yang menurut kami begitu sukar dan berat, tapi kami percaya bagimu sangat-sangat mudah. Karena Engkau Allah, karena Engkau kenal kami, karena Engkau mengasihi kami, dan Engkau mau melakukannya bagi kami. Biar kiranya segala puji, hormat, dan sembah kami naik ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu. Memberkati seluruh tim IT, memberkati para pemain musik, singer, song leader, sehingga terlaksananya ibadah ini. Dan juga memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Demikian juga saudara-saudara kami yang beribadah melalui media online. Engkau juga memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah, selamat bersuka cita. Terus dalam ucapan syukur, karena kalau kita masih ada sampai hari ini, semua ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana hari ini? Lebih sehat, lebih bersemangat. Secara khusus kalau kita berdoa, kita katakan, Tuhan, firman itu adalah Engkau sendiri, firman yang hidup, firman yang mengubahkan, firman yang membuka jalan, firman yang menyucikan, firman yang menghiburkan, firman yang yang selalu menuntun, ya, bagaikan suluh pada jalan, bagaikan pelita bagi hati, dan itu adalah firman. Itu sebabnya hari ini kita akan berbicara sedikit tentang firman, bahwa firman itu adalah Allah sendiri, dan firman itu bisa mengubah hati manusia, mengubah sesuatu yang walaupun tidak mungkin, firman itu bisa, karena firman itu adalah firman yang hidup. Namun sejauh mana firman itu bisa menghidupi hidup kita, bisa mengubah hidup kita, kita akan renungkan hari ini, dan kiranya Tuhan terus mau berbicara kepada kita. Sebelumnya kita akan baca dulu satu nas dalam 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 mulai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakannya lah pakaiannya. Kemudian ia memberi perintah kepada Imam Hilkiah, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika, kepada Safan panitra itu, dan kepada Asaya hamba raja. Katanya, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah Yosia. Raja Yosia diperdengarkan ketika ditemukan kitab Taurat, lalu dibacakan, dan raja kaget gitu ya, kaget, lalu dikatakan dikoyakannya pakaiannya. Itu tandanya apa ya? Respon, tandanya berkabung gitu ya, ikut gitu ya. Nah itu dia, raja lalu diperintahkan imam dan seluruh jajarannya, cobalah kau pergi cari, minta petunjuk Tuhan, karena ku dengar dari firman ini bahwa Tuhan begitu hebat murkanya gitu ya, menyala-nyala, karena nenek moyang kita itu tuh bengal, bandel, dia nggak mengikuti perintah ini. Aduh gitu, jangan-jangan kita nih. Jadi mintalah petunjuk dari Tuhan.
agar aku, rakyat Yehuda semua selamat dari murka Tuhan. Setelah firman itu dibacakan. Jadi hari ini kita mau berbicara tentang firman Allah dapat mengubah hati. Jadi itu salah satunya Raja Yosia langsung berubah. Coba kau cari, minta petunjuk apa selanjutnya yang Tuhan mau atas kesalahan nenek moyang kita itu yang tidak taat akan perintahnya, gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, firman itu huruf-huruf yang mati ya. Kalau engkau bacanya kayak baca apa sih, surat kabar lah istilahnya ya, baca sesuatu yang nggak penting, kamu rasa gitu, ya udah kau baca aja. Kayak baca cerita, baca apa sih, cerpen gitu ya, kau baca aja udah. Tapi ya huruf yang mati itu, kalau kau baca, kau percaya, kau imani, itu sesuatu yang hidup. Karena ketika engkau baca, si pemilik firman itu akan datang. Sebab apabila 2 atau 3 orang saja di atas muka bumi itu memanggil namaku, kata firman Tuhan, maka aku hadir. Ketika sedang dibicarakan tentang Yesus, 2 orang yang mau pulang ke Emmaus, lalu Yesus hadir. Ketika kita sedang baca, renungkan tentang Tuhan, lalu Dia juga hadir. Itulah kuasa dari firman. Dan firman itu bisa mengubahkan, bisa menyembuhkan, bisa membuka jalan. Dan firman itu adalah perkataan Allah sendiri yang dicatat oleh manusia, memang oleh manusia dalam ilhaman Roh Allah untuk mencatat. Sehingga ketika kita baca dan percaya, firman itu mengubah hati. Dan kita baca seorang raja, bahkan seorang raja, ketika dia baca itu firman, wah kaget dia bahwa Tuhan itu sedang marah, hangat murkanya. Walaupun itu adalah kesalahan dari nenek moyangnya, dia bisa dong, Tuhan bukan salahku nih, ini salahnya nenek moyang, biar kau hukumlah dia, tapi aku jangan dong. Tapi tidak begitu. Lalu Yosia bilang, kau pergi, imam-imam, panitera, dan semua yang tersangkut paut, coba kau minta petunjuk Tuhan. Coba kau berdoa, mungkin kau berpuasa, kau datang di tempat di bait Allah. Coba kau minta petunjuk Tuhan. Karena seorang raja tentu berurusan dengan urusan-urusan negara. Bapak Ibu sudah saya kasih. Nah kita akan sedikit merenungkan bagaimana firman itu bisa mengubah hati. Kita baca Ulangan pasal yang ke-17. Ulangan pasal 17 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilaksanakan. Ini adalah perintah kepada umat Israel. Umat Israel, umatku, umat ketebusan. Ingat tuh, bahkan itu firman harus ada di sampingmu. Kau harus baca seumur hidupmu. Dan di situ engkau belajar takut akan Tuhan. Ya gitu ya tadi kita baca. Jadi bagaimana firman itu bisa mengubah hati? Apabila kita menyediakan waktu untuk membacanya, untuk mendengarkan. Dan di dalam firman itu dikatakan, di dalamnya belajar takut akan Tuhan. Bukan takut seperti ngelihat macan gitu ya. Bukan, maksudnya takut itu artinya apa ya? Dalam arti yang dalam, taat, respon, respect
melakukan, meyakini, mengimani, mempercayai gitu ya. Nah itu dia, dalam tanda kutip takut akan Tuhan. Kalau lawan katanya tidak takut ya, artinya sengaja. Itu artinya tidak takut. Sudah paham tapi tidak peduli, itu namanya tidak takut ya. Jadi bagaimana firman itu bisa mengubah hati kita, hati siapapun, yaitu ketika pribadi tersebut menyediakan diri untuk membaca dan mendengarkan. Salah satunya seperti saat ini toh, kita mendengarkan firman. Lah saya hamba Tuhan yang sederhana begini, ya saya bacakan apa yang Roh Kudus mau saya bicara, saya bicarakan. Tentu sebelum berdiri di sini, saya sudah bergumul semalam-malaman, bergaul, supaya jangan salah saya berbicara apa yang menjadi isi hatinya Tuhan yang ingin disampaikan kepada setiap kita hari ini. Oke? Jadi bersyukurlah kita yang bersedia, yang menyediakan diri untuk membaca dan mendengarkan. Karena firman itu bisa merubah hati. Seperti tadi Raja Yosia, dia mendengarkan firman itu dibacakan, dia cepat-cepat berubah ya, karena dia tahu malapetaka demi malapetaka akan datang kepada dia. Itu yang namanya kutuk keturunan. Mungkin kita nggak tahu di mana nenek moyang kita berbuat salah, tapi Yosia, cepat kau cari tahu. Setelah dia mendengar, dia membaca firman. Jadi bagaimana firman itu bisa mengubah hidup setiap kita? Ya, kita-kita yang menyediakan waktu untuk membaca tentunya ya. Jadi bacalah firman, sempatkan diri untuk kau baca firman supaya kau mengerti, dan dikatakan supaya engkau belajar tentang takut akan Tuhan. Oke, kita lanjutkan ya. Bagaimana firman itu bisa mengubah hati, mengubah hidup kita? Kita baca Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Bisa nangkep kah? Ya. Jadi kalau tadi bagaimana firman itu bisa mengubah hidup kita? Ya, kitanya harus menyediakan waktu untuk kita baca, percaya, lalu firman itu mengajarkan kita tentang takut akan Tuhan. Nah, yang tadi kita baca berikut adalah hal yang kedua. Bagaimana firman itu bisa mengubah hati, bisa mengubah hidup kita. Ya, itu dikatakan tadi apabila kita merenungkan. Merenungkan itu lebih daripada cuma sekedar membaca. Sebab dikatakan tadi dikatakan aku akan merenungkan titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Jadi lebih fokus, lebih dalam gitu ya, merenungkan firman-Mu. Jadi bukan cuma sekedar baca, tapi direnungkan, dipikirin, diresapi, dan mengamat-amati. Mengamat-amati itu apa sih? Melakukan suatu penelitian, pengamatan gitu ya. Ya, pengamatan, mengamat-amati jalanmu. Oh, ternyata begini toh. Oke, aku akan ikut gitu ya. Oh, setelah aku amat-amati, ternyata selama ini aku salah. Oke, aku akan perbaiki. Firman itu merubah ketika kita bukan cuma membaca, tapi kita merenungkan, mengamat-amati. Bahkan dikatakan, firman-Mu tidak akan aku lupakan. Jadi merenungkan, mengamat-amati, lalu simpan di dalam hati.
tidak akan aku lupakan. Kenapa? Karena itu menjadi pegangan, menjadi suluh pada jalan, menjadi pelita bagi hatiku. Firman, firman yang berkuasa, firman yang kalau kita berdoa, firman yang mengubahkan, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri. Pada mulanya adalah firman, lalu firman menjadi manusia. Firman itu dalam Yesus. Begitu kata Yohanes dalam Injil. Jadi firman itu bukan cuma sekedar kata-kata yang mati. Ketika engkau mulai membaca dan percaya, apalagi engkau mulai mengamat-amati, engkau mulai merenungkan, engkau mulai mengingat, dia akan menjadi firman yang hidup, yang menuntun hidupmu. Karena itu adalah Allah sendiri. Jadi yang kedua apa? Lalu iya, ya. Kita bukan sekedar baca, kita meningkat, kita naik. Firman itu menjadi renungan. Ya, ketika engkau di waktu-waktu senggangmu, mungkin sedikit aja kau punya waktu, tapi yang kau renungkan adalah firman. Bagaimana kebaikan Allah, bagaimana aku bisa mengucap syukur, bagaimana aku bisa membalas, melakukan sesuatu, walaupun itu sekecil apapun bagi Allah, itu adalah kerinduan hatiku. Dan Allah dengar, Allah tahu, dan Allah akan melakukannya bagi setiap kita. Yang terakhir ya, bagaimana firman itu bisa merubah hidup kita? Kita baca Ulangan. Ulangan pasal 30 mulai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Terakhir, bagaimana firman itu bisa merubah hati, bisa merubah keadaan, bisa merubah sesuatu. Bagaimana firman itu menjadi firman yang hidup, yaitu ketika firman itu kita lakukan. Sekali lagi, ketika firman itu kita lakukan. Benar tak? Kita sudah baca kan? Kata Tuhan, aku juga gembira seperti engkau, seperti nenek moyangmu ketika dia taat. Aku berkati engkau, aku limpahkan engkau, hasil ternakmu aku berkati, hasil bumimu, segala dan lain-lain. Kau baca lagi tadi ya, kata Allah, aku juga gembira gitu ya. Jadi ketika Allah memberkati itu, nggak kepaksa gitu ya, tidak, tapi Allah benar-benar, yaitu katanya ayat yang ke-10, ketika engkau mendengarkan, engkau melakukan dengan segenap hati, dan Allah akan menggenapi janjinya dan firman-Nya. Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan, memang ini adalah renungan yang sederhana, tapi semua ini apa yang diperkatakan oleh firman Tuhan, ini adalah firman yang hidup. Bagaimana firman itu bisa merubah hati seorang raja sekalipun, mengubah hati kita, merubah hidup kita, yaitu ketika kita menyediakan waktu untuk membacanya. Ya, kita belajar takut akan Tuhan, yaitu ketika kita bukan cuma membaca tapi merenungkannya, meneliti gitu ya, bahkan mengingat seumur hidup kita, kata Mazmur. Dan yang terakhir adalah bagaimana firman itu mengubah hidup kita ketika kita apa? Iya, ketika kita melakukannya. Allah memberkatinya pun dengan senang, dengan sukacita. Itulah firman Tuhan. Tetap semangat, tetap percaya. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini Engkau memberikan berkat khusus, janji khusus yang akan Kau berikan kepada kami, yaitu melalui firman. Firman yang hidup, firman yang mengubahkan, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan di mana tiada jalan. Dan firman itu adalah Engkau sendiri, firman yang menjadi manusia, yaitu Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang Kau berikan, karena kami ada di dalam suatu ibadah di mana Engkau sendiri datang dan bertemu dengan kami secara pribadi. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami datang, ketika kami selesai, kami menjadi berbeda, karena Engkau sudah menjamah setiap hidup kami. Kami menyerahkan minggu yang akan kami lewati. Apapun yang Kau percayakan kepada kami, akan kami kerjakan bersama dengan Engkau dalam kekuatan-Mu. Biar kiranya Engkau bubuhi berkat, damai, sukacita, dan tanda-tanda heran. Kau jadikan perjalanan kami, Kau jadikan apapun usaha kami menjadi berhasil. Siapapun kami, baik yang berniaga, yang bekerja, ataupun anak-anak kami yang masih sekolah, kuliah, ataupun yang sudah tidak bekerja sekalipun, Engkau memberkati sampai anak-anak, mantu, sampai cucu-cucu kami. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak cucu kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Dan terus kami percaya kepadamu. Engkau memberkati kami hari ini, kembalikan kami pada minggu berikutnya, seperti hari ini, saat kami bersekutu dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau sudah memberkati dan Engkau sedang melakukannya bagi kami, demi kebaikan yang akan Kau berikan kepada kami. Dengan iman, dengan percaya, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Dan tentunya walaupun di masa pandemi ini, seperti biasa saudara akan dapat angpau, ya, khususnya saudara yang masih jomblo. Siapa yang masih jomblo? Ya, saudara maju ke muka, nanti kita akan doakan, ya, kita doakan anak-anak kita, cucu kita, lalu kita kasih angpau, gitu kan. Jadi ini satu tradisi, bukan soal nilainya, tapi biar kiranya melalui doa kita Tuhan kasih kesehatan, cita-citanya, masa depannya, semua kita serahkan sama Tuhan. Ayo silakan saudara, jangan malu-malu, nanti lama-lama malu-maluin. Yang masih jomblo, ya, yang kira-kira ingin didoakan, nggak usah malu-malu, ya. Iya, ini adalah kalau yang baik kita ikutin aja, pokoknya kita happy saja, ya. Kita happy saja, gitu ya. Kita nikmati aja dengan sukacita. Ayo, ya, Debbie juga, ayo maju. Siapa lagi? Ya. Nah, itu Bapak itu. Ya. Ya, siapa lagi? Nah, jadi kita bersukacita saja di dalam Tuhan. Apa yang baik kita ikuti, yang penting kita tentunya dengan suatu pengertian, ya. Ya, kalau Lebaran juga kan kita ikut makan ketupatnya, bukan? Nah, kalau Imlek kita menikmati angpaunya, gitu ya. Ya, maka dari itu mari kita berdoa dulu. Kita doakan anak-anak kita, cucu kita. Ya, Pino juga, ya, Pino, ya, berdoa, ya. Ya, kita doakan supaya mereka ini bisa bertumbuh dengan baik, cita-citanya, keinginannya, biar Tuhan dengar. Ini adalah generasi penerus untuk masa depan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara bersama-sama kita berdoa.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu dengan ucapan syukur bahwa hari demi hari adalah dalam pemeliharaan-Mu. Dan hari ini Tuhan, pada kesempatan ini Engkau lihat di depan sini Tuhan, di altar-Mu adalah anak-anak kami, cucu-cucu kami juga datang kepadamu. Dan Engkau lihat Tuhan, kehidupan yang masih muda yang penuh dengan harapan. Tentu banyak cita-citanya, tentu banyak apa yang menjadi diidam-idamkannya, apa yang sedang diperjuangkannya, apa yang sedang didoakannya. Oleh sebab itu Tuhan, pada hari ini kami datang kepadamu, berseru kepadamu, sebab Engkau ada di sini. Dan kami pohonkan Tuhan, biar kiranya Tuhan setelah hari ini Engkau berkati berlimpah-limpah. Engkau dengarkan setiap permohonan doanya, Engkau kabulkan setiap cita-citanya. Engkau memperhitungkan setiap apapun yang dikerjakannya. Terlebih lagi ketika dia memikirkan pekerjaan-Mu Tuhan, Engkau sendiri ikut campur tangan dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau meteraikan kasih dan setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya berkat Abraham, berkat Ishak dan berkat Yakub melimpah atas hidupnya. Dan kami akan lihat kemuliaan-Mu atas hidupnya. Dan hari ini Tuhan, biar kiranya berkat-Mu turun kepada mereka, anak-anak kami, cucu kami. Jadikan mereka setia, jadikan mereka kuat dalam menghadapi apapun. Mereka menjadi tangguh, tidak mudah menyerah. Bukan karena dia kuat, karena Engkau ada di dalam dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya berkat Tuhan turun pada hari ini atas mereka. Dengan percaya bersama-sama kita katakan amin. Saudara-saudara udah tahu cara menerima angpau? Ya, udah tahu ya? Iya, musik Kyonghui dulu bagaimana? Coba kasih contoh. Nah, begitu kayak Samuel tuh ya. Oke, mana Ibu Gembala bagian? Ya, oke. Ya, Kyonghui, Kokotemi, ya, Kyonghui, Tia, biar sehat ya. Ya, Tia, ya, Lia juga Kyonghui. Iya, oke. Ya, Felicia juga. Kevin, Pino, Kyonghi, Ishak juga. Ya, puji Tuhan. Ya, Tuhan berkati ya. Samuel juga. Kesia, Isma. Ya, Sally juga, Ser. Ya, Debbie. Ya, oke. Bisa kembali lagi? Ya, Tuhan berkati ya. Apa yang kau cita-citakan. Nah, begitulah Bapak Ibu Saudara. Jangan terlalu fanatik ya. Yang penting kita mengerti. Yang penting kita mengerti apa yang baik itu kita jalankan terus ya. Bukan soal nilainya, tapi yang penting anak-anak kita hari ini sudah kita doakan, kita impartastikan power dari Allah ya, biar Tuhan Yesus yang berkati. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku
Meskipun di dunia